Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Sedulurku semua, salam sejahtera dan salam seduluran. Mohon maaf, saya jarang upload video karena ada kesibukan tersendiri. Jadi, saya jarang upload. Ya, semoga aja kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun akhir-akhir ini, sekarang ini banyak terjadi yang namanya bencana alam. Semoga aja saudara-saudara kita, sedulur-sedulur kita yang terkena bencana alam apapun selalu diberikan pertolongan oleh Allah untuk selamat, dan khususnya bagi korban Gunung Semeru, semoga selalu dimudahkan dalam setiap langkah. Untuk korban yang tidak selamat, saya hanya bisa mendoakan yang terbaik dari sini. Semoga Allah menerima amal kebaikannya. Amin. Ngomongin tentang bencana, Lor, kita bahas tentang bencana aja ya. Di video ini saya ingin membahas tentang bencana karena akhir-akhir ini itu banyak terjadi yang namanya bencana alam, atau bahkan kedepannya itu wallahu alam disawab, semoga aja jangan sampai terjadi yang lebih besar lagi. Tapi kalau toh mau terjadi, ya semua itu atas kehendak Allah, supaya kita lebih berhati-hati, lebih sadar diri atas apa yang kita perbuat. Karena kalau kita mau menyadari, sebenarnya kita hidup di alam ini tuh sebenarnya itu numpang. Jadi yang namanya numpang tuh jangan sak penake udele dhewe, atau sak karepe dhewe, sak maunya nafsu kita sendiri. Janganlah, Lur. Kita tuh numpang kok di alam ini. Dan adanya bencana sebenarnya itu tuh berawal dari diri kita. Dari diri kita masing-masing. Itulah awal mula bencana yang ada. Dari tingkah kita aja lah. Bagaimana kita tuh berhubungan dengan tetangga, dengan orang lain. Sudah pantas apa belum? Kalau tidak pantas, berarti kita yang menciptakan bencana buat diri kita sendiri. Ngomongin orang, mencaci maki orang, memfitnah orang, ngatain orang lain tuh kebun binatang, ya otomatis bencana itu pasti hadir, memberi pelajaran agar kita tuh lebih baik lagi. Dan apa yang kita perbuat itu pasti otomatis terhubung dengan alam, sinkron dengan alam. Jadi jangan heran kalau bencana alam itu selalu bermunculan, selalu datang untuk menghakimi siapapun, bahkan yang tidak berbuat zalim akan terkena dampaknya. Dan itu hasil dari perbuatan kita yang selalu berbuat nggak benar. Jadi yang saya minta tuh sadarlah, siapapun orangnya, entah itu habib, entah itu kiai, entah itu ulama, sadarlah, kita tuh di alam ini tuh numpang. Jangan membuat kerusakan, jangan membuat kebencian, menebar kebencian, jangan membuat orang lain tuh marah kepada diri kita, orang lain ataupun alam ini marah kepada kalian, sehingga orang yang tidak melakukan hal seperti itu pun, hal keburukan, kasihan kena dampaknya.
Karena adanya bencana gempa bumi, adanya gunung meletus, adanya banjir, itu ya dari diri kita, dari diri kalian yang selalu menebar kebencian, yang selalu membuat kerusakan, tapi mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan agama. Makanya ndak usah heran kalau Allah itu marah, kalau Allah itu murka, ya ya seperti itu. Kalau hukum gini aja lah, ketika kita berbuat ndak baik, yang jelas namanya hukum, hukum itu juga diambil dari suatu agama, suatu aturan yang harus ditegakkan dan diwujudkan oleh pemerintah, oleh negara. Kalau hukum negara itu ndak bisa menghukum kalian, menghukum kita, maka alam yang akan bertindak. Kalau alam juga ndak mampu untuk mengingatkan kalian ataupun saya, maka hukum Allah yang akan bertindak. Jadi sadarlah, lur. Kita tuh numpang di alam, di hamparan tanah yang luas. Jadi jangan sok membawa-bawa apapun, apalagi membawa titel, membawa jabatan, atau membawa-bawa agama untuk menebar kebencian. Berbuat seenaknya karpe dewe, mengatasnamakan agama dan Allah untuk membodohi orang-orang yang belum bisa mengerti sepenuhnya. Diancam dengan diancam ayat ini, ayat itu, supaya mengikuti apa yang dia inginkan. Ingatlah, kita tuh numpang. Jadi jangan seenaknya sendiri mengatakan orang lain tuh kebun binatang, mengatakan orang lain tuh jelek, gimana ya, saya bingung dengan Islam sekarang ini, cara berpikirnya itu gimana. Orang-orang yang disebut dengan Islam radikal itu orang yang tidak sepaham diperangi, orang yang ndak apa ya, ndak mau mengikuti aturannya disingkirkan dengan mencaci, memaki, mengeluarkan kata-kata kotor ataupun angin kotor. Jadi ndak usah heran kalau angin, puting beliung, badai segala macam datang tuh ya karena kalian tuh ndak bersyukur diberikan suara itu menggunakan angin, tapi angin kalian kotori, mengatakan kata-kata kalimat kotor, sekalipun habib ataupun kiai ataupun ulama lah, kalau menggunakan kalimat-kalimat kotor menindas orang lain, ya dampaknya apa? Angin, badai yang akan menghakimi kalian. Yang kasihan itu orang-orang yang tidak berbuat, apalagi terhasut oleh omongan kalian itu, yang kena dampaknya. Apa tidak kasihan coba? Coba sadarlah, kalau kita tuh numpang sebenarnya. Jadi jangan merasa sok hebat, sok suci, sok paling apa ya, paling suci sendiri lah. Terus dengan kalimat takbir untuk menindas yang lain, untuk menghakimi yang lain. Lah itu kan
Apa ya, cara-cara Dajjal. Apa sih, makna atau artinya Dajjal, nama Dajjal itu? Dajjal, ada sebagian yang mengartikan kekacauan, ada juga yang mengartikan pendusta. Nah, kalau saya yang memaknai, saya jadikan satu aja, antara pendusta dan kekacauan. Kalau adanya yang ada itu cuma pendusta, ya jelas kekacauan yang ada. Kalau kita semua itu pendusta, yang nyata kekacauan yang ada. Dan kalau mau lihat Dajjal, gini aja dulu lah. Sebenarnya penjelasan tentang Dajjal itu sudah sangat banyak, dari aliran ini, aliran itu, kiai ini, kiai itu. Itu versinya itu bermacam-macam, berbeda-beda. Dan semuanya itu hanyalah istilah atau perumpamaan. Bukan berarti Dajjal itu kan digambarkan dengan mata satu, badan yang gede, terus matanya satu di sini, itu enggak seperti itu. Yang namanya istilah itu bisa dilarikan kemana aja. Dan yang disebut Dajjal pun mulai dari zamannya Nabi Musa pun penjelasan tentang Dajjal itu sudah muncul. Terus sampai sekarang kenapa enggak muncul-muncul? Karena Dajjal yang sebenarnya yang berjalan itu bukan Dajjal yang raksasa. Kalau kita mengambil dari nama Dajjal yang artinya pendusta ataupun kekacauan, sekarang lihatlah bangsa kita inilah. Apa yang terjadi? Dan penjelasan di surah Al-Kahfi itu ada penjelasan tentang fitnah Dajjal. Ada fitnah Dajjal yang sudah disampaikan sama para kiai yang sudah. Itu ada 4 di surah Al-Kahfi. Di antaranya itu ya, yang pertama tuh agama, yang kedua itu harta, terus kekuasaan dan ilmu. Itu yang dijelaskan di surat Al-Kahfi. Keji. Makanya sampai sekarang itu terkenal fitnahnya Dajjal itu sangat keji. Dan sekarang lihat bangsa kita ini, bagaimana fitnah yang ada, mulai dari agama, harta, ilmu, terus kekuasaan. Ya itu kenyataannya. Dan kalau mau melihat Dajjal, kalau mau melihat Dajjal itu yang ambil cermin, berkaca, kira-kira di sini ada tulisannya, jidat kita tuh ada tulisannya kafir enggak? Kalau enggak ada ya alhamdulillah. Kalau ada ya kita itulah Dajjal. Jadi yang saya maksud cermin itu bukan cermin kaca, itu bukan. Kita diberikan mata zahir. Kenapa sih ini dinamakan mata? Bukan kaki, bukan telinga, atau bukan hidung. Kenapa dinamakan mata? Artinya mata itu apa sih? Maknanya. Mata itu artinya menata. Lah, cara memaknai gimana? Menata apa yang harus ditata. Menata itu ada 2. Begitu juga dengan mata. Mata zahir dan mata hati atau batin. Bernapas dulu, Lur. Bernapas dulu. Ayo lanjut, Lur. Jadi mata itu artinya itu menata. Terus apa yang ditata?
Yang kita lihat, yang sekiranya kurang bagus, kurang baik, itulah yang ditata. Terus mata itu hubungannya dengan tangan. Kenapa ini disebut tangan? Mulai dari bahu sampai ujung jari itu disebut dengan tangan. Bukan rambut gitu. Karena apa? Tangan kita ini maknanya sangat luas. Jari, dari jari-jari aja kalau kita mau memaknai, itu sangat luas. Jadi yang disebut dengan tangan itu tatanan angan-angan. Apa yang kita lihat, kalau bisa yang langsung kita tata. Kalau sekiranya kurang bagus, kurang baik, itu kita tata. Begitu juga dengan mata hati. Mata hati, itulah gunanya. Menata diri kita yang sebenarnya. Jadi, di video kemarin kayaknya saya sudah mengatakan fungsinya hati itu apa. Nah, inilah saya jawab. Fungsinya hati. Jadi yang namanya Dajjal, mata satu, teridentik dengan mata satu. Itu bukan satu mata di sini tuh, enggak. Orang yang enggak menggunakan mata hatinya, mata batinnya untuk berjalan, untuk berpikir, untuk memilah yang hak dan yang batil. Itulah Dajjal yang menghalalkan segala cara, dan tipu daya Dajjal itu sangat luar biasa. Dia selalu menawarkan tentang surga, tentang kenikmatan, sangat-sangat menjanjikan. Itulah Dajjal. Tapi di situ banyak yang namanya dusta, yang namanya kebohongan. Dan Dajjal itu selama ini poro-poro kiai yang sudah menjelaskan tentang Dajjal itu juga mengatakan bahwa Dajjal itu lebih cenderung dengan suatu agama. Terus Dajjal itu siapa sebenarnya? Ya orang-orang yang tidak bisa melihat dengan mata hatinya, itulah Dajjal yang selalu dusta, yang selalu mencaci maki, menebar kebencian. Siapa yang tidak sepaham itu dia yang disingkirkan, yang akan disingkirkan. Ya, makanya saya bilang, ambil cermin. Jadi tulisan kafir itu di jidat itu bukan tulisan kafaro, itu bukan. Tapi cara berpikirnya orang, cara pemikirannya orang lain itu yang dimaksud dengan kafir itu tidak sejalan dengan ajaran yang hak, yang diserukan ajaran yang batil. Sekalipun itu berbuat keji, tapi membawa nama Rasul, membawa nama Allah, halal. Ya itulah yang sebenarnya. Jadi tidak usah heran kalau sekarang tuh bencana itu pada muncul untuk menghakimi, untuk memporak-porandakan. Karena ya perbuatan kita sendiri. Tidak usah heran. Tidak usah kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti itu. Koreksi diri kita sendiri. Sudah baik apa betul? Sudah baik apa belum? Makanya jadi orang tuh ya jangan, kalau bilang orang Jawa gimana tuh itu. Wes intinya jangan sok lah. Kita tuh numpang. Sadar di situ. Gimana Lur ya? Sebenarnya sih saya pingin ngomong banyak sih penjelasan tentang Dajjal. Tapi karena durasi yang kurang memadai, ya saya mohon maaf. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah dari segala bencana apapun, selalu dimudahkan dalam setiap langkah kita, dan selamat insya Allah, semoga aja selamat dunia akhirat.
Dan satu lagi, yang bisa menyelamatkan segala bencana itu bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri. Dengan akhlak kita, sekalipun ilmu setinggi langit, tapi kalau akhlak kita ndak ada, ya sama aja dengan Dajjal, ndak tahu toto kromo, ndak beradab, intinya seperti itu. Jadi mungkin besok-besok atau kapan saya sambung lagi. Ya, kalau banyak kekurangan dalam saya menyampaikan, ya saya mohon maaf. Saya ulangi berapa kali, saya itu masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.